Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang booster rem atau brake booster. Untuk memperbesar gaya pengereman, diperlukan perlengkapan tambahan. Perlengkapan tambahan ini disebut dengan booster rem. Perlengkapan ini mempunyai tipe yang bermacam-macam. Booster rem dipasangkan pada kendaraan Toyota terdapat dua tipe, yaitu untuk motor bensin dipasangkan booster rem model langsung, sedangkan untuk motor diesel dipasangkan booster rem model terpisah. Pada motor bensin, kevakuman diperoleh oleh intake manifold, dan pada motor diesel, kevakuman diperoleh oleh tangki vakum. Dengan adanya perubahan volume antara dua buah daun atau blade di pompa vakum, untuk lebih jelasnya, lihat pasal yang kerja dari pompa vakum. Keistimewaan dari booster rem ini adalah bila booster mengalami kerusakan, maka usaha pengereman dengan massa silinder masih tetap dipertahankan. Tipe booster rem yang digunakan oleh kendaraan Toyota adalah model Aisin Corporation atau ASCO dan Jidosa Kiki atau JKK. Pada gambar di atas diperlihatkan diagram ringkas dari prinsip kerja booster rem. Bila katup udara atau air valve menutup dan katup satu arah vakum atau vacuum check valve yang mengontrol kevakuman dari intake manifold membuka, maka kevakuman akan terjadi di ruang A dan B. Pada kondisi ini, kedua ruangan A dan B dalam kondisi vakum, di mana tidak terdapat perbedaan pada keduanya, dan dari posisi diafragma terdorong ke sisi kiri dengan tegangan pegas pembalik atau return spring. Bila pedal rem ditekan, maka katup udara mulai membuka, dan dengan segera udara luar masuk ke ruangan A. Perbedaan tekanan di ruang A dan B sekarang terjadi, dan diafragma bergerak ke kanan melawan tegangan pegas pembalik. Pada saat itu juga, piston hidrolik di master silinder bergerak sehingga menimbulkan tekanan hidrolik, dan tekanan selanjutnya akan ditransfer ke silinder roda-roda. Pada gambar dapat dilihat, konstruksi booster rem terdiri dari dua buah bodi, sebuah piston dan pegas pembalik. Karet diafragma dipasangkan pada unit piston. Kedua bodinya ditumpu dan di sekeliling bagian dalamnya dilapisi dengan diafragma. Juga kedua bodinya diikat dengan ban booster. Juga sebuah piston hub dipasangkan dengan bergerak dari bagian tengah bodi belakang. Bantalannya terdapat di bodi belakang, menjamin piston hub di mana pada saat yang bersamaan akan menutup bagian dalam booster untuk mencegah masuknya udara luar. Unit piston terdiri dari mekanisme katup pengontrol atau control valve mechanism dan mekanisme reaksi atau reaction mechanism. Mekanisme katup pengontrol terdiri dari katup udara atau air valve dan katup vakum atau vacuum valve, katup pengontrol atau control valve. Komponen-komponen tersebut dihubungkan langsung dengan pedal rem, sehingga batang penggerak katup atau valve operating rod mendorong katup udara. Mekanisme reaksi terdiri dari plat reaksi atau reaction plat dan tuas penghubung reaksi atau connecting reaction lever. Berikutnya adalah cara kerja dari booster rem model Aisin. Yang pertama ialah langkah sebelum bekerja. Katup udara bersinggungan dengan katup pengontrol sehingga menutup jalannya udara luar yang melalui elemen saringan dengan katup pengontrol dan tidak dapat masuk ke dalam ruangan booster rem. Katup udara tertekan oleh pegas katup udara atau valve return spring sampai penahan pegas pembalik penyinggung piston. Jadi katup vakum atau vacuum valve dan katup pengontrol terpisah dan saluran A dan B berhubungan. Selama ruang tekanan konstan atau constant pressure chamber dan ruang variabel atau variable pressure chamber saling berhubungan, maka tidak terdapat perbedaan tekanan antara kedua ruangan dan piston terdorong ke kanan oleh pegas pembalik piston atau piston return spring tension. Pada saat yang sama, pegas pembalik piston akan menekan penahan reaksi atau reaction retainer, melawan tuas reaksi sehingga katup udara dan tuas reaksi akan terpisah dari kedua sisi. Selanjutnya dalam keadaan bekerja, pada saat pedal rem ditekan, batang pendorong atau push rod mulai mendorong katup udara. Katup pengontrol menyentuh vakum dan kemudian menutup saluran A dan saluran B, sehingga memutuskan pula hubungan antara ruang tekanan konstan dan ruangan tekanan variabel. Selanjutnya, bila katup udara ke kiri, katup udara terpisah dari katup pengontrol, dan udara akan mengisi melalui celah B dan mengalir ke ruangan tekanan variabel, sehingga akan terjadi suatu perbedaan tekanan yang ditimbulkan pada ruang tekanan variabel dengan ruang tekanan konstan, dan menyebabkan piston mulai bergerak ke kiri. Bila tenaga yang dipindahkan dari tumpuan C ke batang pendorong massa silinder mencapai harga tertentu, reaksi dari massa silinder akan mengungkit tuas reaksi. Kemudian seperti pada gambar tuas reaksi, akhirnya mengungkit kembali katup udara pada tumpuan E. Selanjutnya adalah dalam keadaan tetap ditekan. Gaya yang menekan pedal rem dipindahkan melalui batang pendorong massa silinder ke katup udara. Dan bila gaya bekerja pada katup udara dan gaya yang ditimbulkan pada piston yang disebabkan oleh perbedaan tekanan menjadi seimbang pada tumpuan di bagian ujung bagian luar plat reaksi, katup pengontrol akan menyentuh katup udara dan katup vakum.
Keadaan ini akan berlangsung selama tekanan pada pedal rem tetap dan akan menimbulkan perbedaan tekanan dalam bagian yang sesuai dengan penekanan pedal rem. Selanjutnya dalam keadaan booster rem yang maksimum. Dengan penekanan pedal rem yang bertambah besar, tekanan di dalam ruangan variabel akan persis sama dengan tekanan udara luar, dan katup udara sama sekali tidak akan terpisah dari katup pengontrol. Jika pada kondisi ini, tekanan pedal selanjutnya diperbesar, tidak terdapat lagi keseimbangan pada tuas reaksi. Dengan demikian, penambahan tekanan pada pedal rem akan bekerja pada batang pendorong booster rem. Selanjutnya dalam keadaan bebas. Pada saat gaya yang bekerja pada pedal rem diperbaiki, maka keseimbangan dari tuas reaksi akan hilang, sehingga katup udara akan terdorong ke kanan. Dengan demikian, katup udara bersinggungan dengan katup pengontrol, sehingga menutup hubungan antara ruang tekanan variabel dengan udara luar. Pada saat yang sama, katup pengontrol membuka katup vakum. Dengan demikian, terjadi hubungan antara ruangan A dan B, sehingga terjadi tekanan vakum di dalam ruangan tekanan variabel, dan tidak terdapat lagi perbedaan tekanan antara kedua ruangan tersebut. Unit piston akan terdorong kembali oleh pegas pembalik ke posisi tidak bekerja. Yang terakhir, dalam keadaan tanpa vakum. Jika tidak ada vakum, maka tekanan di dalam ruangan tekanan konstan dan ruangan tekanan variabel sama dengan tekanan ruangan udara luar. Jika pedal rem ditekan, maka batang penggerak katup atau valve operating rod akan bergerak ke kiri dan mendorong katup udara. Tuas reaksi mendorong plat reaksi, dan pada reaksi mendorong batang piston booster atau booster piston rod. Dan kemudian piston master cylinder. Pada saat ini, tuas reaksi mendorong tuas penahan atau reaction retainer, dan tegangan pegas pembalik piston atau piston return spring, yang selanjutnya mendorong unit piston ke kiri. Dalam keadaan ini, tidak terdapat kegiatan booster. Walaupun booster tidak dapat bekerja dan karena sesuatu kerusakan, tekanan hidrolik masih tetap dengan jalan mendorong piston master silinder, dan fungsi rem hidrolik tetap bekerja. Booster rem dinamik atau ISIN. Perbaikan-perbaikan telah dilakukan pada saat reaksi pengereman dan sentuhan pertama pada pedal rem. Dua tuas tumpuan dibuat pada plat bantalan. Selama pengereman dilakukan pada karet luar atau rubber portion bersentuhan dengan memperbesar perbandingan servo. Lenturan karet seimbang dengan gaya pengereman dan bagian metal portion bersinggungan akan menghasilkan perbandingan servo yang sama seperti pada booster rem tipe non-dinamik. Selanjutnya di sini ada booster rem tipe ganda atau ISIN. Booster rem tipe ganda bekerja dengan dua tingkat, yaitu perbedaan tekanan udara dan vakum. Meskipun ukurannya yang kecil, dapat membuat tenaga yang besar dibanding dengan tipe booster tunggal. Tenaga yang dihasilkan dari tipe booster ganda ukurannya 7,5 sama dengan ukuran 10,5 untuk tipe booster tunggal. Berikut adalah cara kerja dari booster rem tipe ganda. Yang pertama, sebelum bekerja, katup udara berhubungan dengan katup pengontrol. Jadi, udara luar mengalir ke elemen saringan udara dan ditahan oleh katup pengontrol, sehingga tidak dapat masuk ke dalam booster karena tegangan pegas katup pembalik atau valve return spring tension. Katup udara terdorong ke kanan dan ditekan oleh katup pengunci atau key valve yang menekan katup pengontrol maju kembali ke kanan. Pada posisi ini, katup vakum dan katup pengontrol terpisah sehingga antara ruangan A dan B saling berhubungan. Akibatnya akan membuka saluran antara ruang tekanan konstan dan ruang tekanan variabel dan tidak terdapat perbedaan tekanan di antaranya. Piston akan terdorong maju ke kanan oleh tegangan pegas pembalik piston. Yang kedua, saat bekerja. Jika pedal rem ditekan, batang pendorong mendorong katup udara. Katup pengontrol dan katup vakum berhubungan sehingga memutus hubungan antara ruangan A dan B. Akibatnya, ada lagi hubungan antara ruang tekanan konstan dan ruang tekanan variabel. Bila katup udara bergerak lebih lanjut ke kiri, katup udara dan katup pengontrol akan terpisah, membiarkan udara luar masuk langsung melalui saluran B ke dalam saluran tekanan variabel, dan terjadilah perbedaan tekanan dengan ruangan tekanan konstan. Kedudukan piston akan maju ke kiri. Gaya piston terjadi karena perbedaan tekanan sehingga dipindahkan ke piringan reaksi atau reaction disk melalui rumah piringan reaksi. Selanjutnya, gaya-gaya tersebut dipindahkan ke batang pendorong master silinder dan terjadilah gaya output pada booster. Luas permukaan bidang kontak dari piston nomor 1 dan nomor 2 dikalikan dengan perbedaan tekanan antara ruang tekanan konstan dengan ruang tekanan variabel adalah sama dengan gaya output booster rem. Selanjutnya dalam keadaan ditahan. Dengan menahan pedal rem, maka gaya akan bekerja pada katup udara melalui batang penggerak katup dan menekan power piston. Hasilnya, terdapat perbedaan tekanan antara ruang tekanan konstan dan ruang tekanan variabel, sehingga akan mendorong piringan reaksi. Akibatnya, bagian tengah dari ruangan piringan reaksi atau bagian yang berhadapan dengan katup udara terdorong kembali. Bila katup udara mempunyai keseimbangan tekanan, maka katup pengontrol akan berhubungan dengan katup udara dan katup vakum.
Yang keempat adalah pada saat keadaan booster maksimum. Pada saat penekanan pedal rem bertambah besar, maka ruangan tekanan variabel akan terisi penuh dengan tekanan udara luar dan perbedaan tekanan yang digunakan power piston akan mencapai maksimum. Penambahan gaya pada pedal akan mempunyai efek samping pada kerja piston. Bila kerja pedal rem bertambah, tidak akan terdapat lagi keseimbangan di antara piringan reaksi dan katup udara. Jadi gaya yang berlebihan akan digunakan pada batang pendorong piston silinder. Selanjutnya yang kelima ialah dalam keadaan bebas. Pada saat tekanan pedal diperkecil, piringan reaksi dan katup udara tidak terjadi keseimbangan. Jadi katup udara terdorong kembali ke kanan, membuat hubungan dengan katup pengontrol dan memutus ruang tekanan variabel dari jalannya udara luar. Pada saat yang sama, katup pengontrol terdorong kembali dan katup vakum membuka. Akibatnya, udara di dalam ruang tekanan variabel akan mengalir ke ruang tekanan konstan, sehingga menghilangkan perbedaan tekanan antara keduanya. Unit piston akan terdorong kembali ke keadaan tidak bekerja oleh bekas pembalik piston. Dan yang terakhir yang keenam di sini ialah dalam keadaan tanpa vakum. Dalam keadaan ini, kedua ruangan tekanan konstan dan ruang tekanan variabel digunakan oleh udara luar. Bila pedal rem ditekan, batang pendorong katup mendorong katup udara, sehingga katup udara bergerak ke sisi kiri dan berhubungan dengan piringan reaksi. Piringan reaksi mendorong batang pendorong master silinder, kemudian dipindahkan ke piston master silinder. Pada saat ini, katup udara juga mendorong pasak pengunci katup atau valve stopper key yang setiap dalam power piston dan mendorong unit piston maju ke kiri. Dalam hal ini, tentu saja output booster tidak bekerja, tapi tetap sejak adanya tekanan hidrolik yang ditimbulkan pada power piston master silinder, maka fungsi rem tetap bekerja. Berikut ialah penyetelan booster rem. Ketika memasang master silinder ke booster, yang terpenting adalah menyetel panjang dari batang pendorong booster atau booster piston rod. Panjang dari batang pendorong harus diatur untuk mendapatkan celah antara batang pendorong dan piston master silinder yaitu 0,1 sampai 0,5 mm. Penyetelan celah ini dilakukan setelah batang pendorong booster di-setel atau kebebasan pedal rem. Juga mesin dalam keadaan masih hidup untuk mendapatkan kevakuman pada booster. Untuk alasan ini, booster akan berubah bentuk bila vakum digunakan dan kadang-kadang tidak terdapat celah. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.